Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda siang hari ini? Rey, apa kabar Rey? Baik sekali. Minal aizin wal faizin. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa, hari ini Rehana dan Nadila kembali hadir menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Tentunya kami akan menghadirkan sejumlah kabar-kabar menarik untuk menemani aktivitas siang hari Anda. Kita ada kabar apa aja? Nah, kebetulan nih sebentar lagi kan ada puncak arus balik. Dan nanti kita akan memantau bagaimana situasi lalu lintas, terutama mungkin bagi masyarakat yang ingin kembali ke daerah Jabodetabek dan juga sekitarnya. Tapi sebelum itu kita ke informasi pertama dulu pemirsa, di mana 12 korban luka akibat tertimpa pohon beringin saat sholat Id di depan Masjid Agung Pemalang, Jawa Tengah masih dirawat di rumah sakit. Dan pemirsa, mayoritas para korban menderita luka robek hingga patah tulang. Sebanyak 12 korban luka akibat tertimpa pohon beringin saat sholat Id di depan Masjid Agung Pemalang, Jawa Tengah masih dirawat di sejumlah rumah sakit. Seperti Rumah Sakit Harapan Sehat, Rumah Sakit Prima Medika, dan Rumah Sakit Siaga Medika. Di Rumah Sakit Harapan, 4 orang yang mengalami luka-luka kondisinya kian membaik, meski masih mengalami trauma. Para korban ini menderita luka robek di bagian kepala dan luka lecet di bagian tangan. Menurut Sulasri, salah satu korban selamat, ia bersama suami dan anaknya tak mendengar suara apapun sebelum pohon tersebut tumbang. Ya, itu orang pada teriak, itu ada pohon mau jatuh gitu. Enggak, sebelumnya enggak dengar apa-apa? Enggak. Oh, enggak ada angin Saya juga? datang, enggak ada angin. Terus? Datang baru gelar itu sejadah, terus baru duduk. Ibu sempat tertimpa di bagian mana? Di sini. Oh, Ranting. rantingnya. Kalau Bapak? Mungkin ranting gede. Gede. Soalnya bocor. Terus Ibu anaknya? Kena di bagian juga? Saya, iya. Dua-duanya kena semua? Kena semua. Sementara sebanyak 5 korban saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Prima Medika dan 3 lainnya masih berada di Rumah Sakit Siaga Medika. Mayoritas korban diketahui menderita luka lecet dan patah tulang. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, TV One mengabarkan. Bagi Anda para pemudik, waspadailah pohon tumbang. Ratusan pemudik di Jalan Lintas Trans Sumatera Bakahuni, Lampung Selatan terjebak pohon yang tumbang. Pohon tumbang setelah diterpa angin kencang yang menyertai hujan lebat. Kemacetan panjang juga terlihat pemirsa pada hari Selasa sore di jalur tersebut. Pemudik pun tak dapat melintasi jalur Trans Sumatera selama 1 jam karena batang pohon melintang tepat di tengah jalan. Setelah warga desa sekitar mengetahui ada pohon tumbang, mereka baru mencari gergaji dan bergotong royong bersama pengguna jalan untuk membuka jalan keluar masuk pelabuhan Bakauheni tersebut. Adapun insiden ini tidak mengakibatkan korban jiwa. Pemirsa, setelah sempat macet kemarin sore, hari ini Pelabuhan Bakauheni nampak mulai dipadati pemudik yang akan kembali ke berbagai kota tujuan di Pulau Jawa. Antrean kendaraan terlihat di gerbang tol dan kantong parkir dermaga. Kendaraan yang terlihat adalah mobil pribadi dan sepeda motor, sementara plat nomor kendaraan didominasi asal Jakarta. Dan pemirsa, agar pemudik lancar masuk kapal, ASDP mengimbau pemudik mempersiapkan tiket digital Verizi. Untuk mengantisipasi lonjakan pemudik yang balik ke Pulau Jawa, ASDP juga mengoperasikan kapal yang per hari disiapkan 31 kapal untuk lintasan Bakahuni Merak. Sementara untuk jalur sebaliknya dioperasikan 30 kapal per hari. Selain itu pemirsa, hari ketiga Lebaran Hari Raya Idul Fitri, Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat mulai dipadati arus balik penumpang kereta api Rabu siang. Area kedatangan Stasiun Pasar Senen dipadati oleh para penumpang usai merayakan Lebaran di kampung halamannya.
Para penumpang pemirsa memilih pulang mudik lebih awal karena sudah mulai kembali masuk kerja, serta untuk menghindari kepadatan pada puncak arus balik. Kedatangan penumpang Daob 1 Jakarta pada hari ini diperkirakan sebanyak 28.861 penumpang tiba di Jakarta. Sementara itu pemirsa, pagi tadi arus libur lebaran di tol Jakarta Cikampek masih padat bahkan macet panjang. Kemacetan terjadi dari arah Jakarta ke Cikampek. Seluruh lajur tol Jakarta Cikampek dipadati mobil-mobil pribadi. Mereka yang menggunakan tol layang MBZ pun harus bersabar turun untuk masuk ke tol Jakarta Cikampek. Saat kemacetan cair, mobil-mobil hanya bisa melaju dengan kecepatan maksimal 20 km per jam. Di saat jalur arah Cikampek padat, arus sebaliknya menuju Jabodetabek terlihat masih lancar. Lantas pemirsa, bagaimana suasana di tol layang MBZ saat ini? Kita tanyakan langsung kepada rekan kami Agung Prasetyo. Agung, bagaimana suasana di sana? Apakah kepadatan ini masih terjadi? Ya, selamat siang Raihana, Nadila juga pemirsa. 20 menit yang lalu tentunya memang di tempat kami mengabarkan saat ini masih terjadi kepadatan ataupun kemacetan kendaraan yang bergerak menuju ke arah Cikampek. Namun pada saat ini arus lalu lintas dari kedua arah, baik dari arah Jakarta maupun menuju ke arah Cikampek ataupun sebaliknya terpantau ramai dan lancar, dan kendaraan juga dapat melaju dengan kecepatan normal antara 80 sampai 100 km per jam. Dan hal ini juga karena informasi dari pihak kepolisian, yang mana pihak kepolisian memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas kontraflow yang diberlakukan dari kilometer 55 sampai kilometer 65 untuk mengurai kepadatan yang terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek dan tol layang MBZ. Dan memang kalau sejak pagi tadi sekitar pukul 8 hingga pukul 1 kurang, yang mana kepadatan ini terjadi di tempat kami mengabarkan ada 5 lajur jalan yang menuju ke arah Cikampek ini dipadati oleh kendaraan baik pemudik ataupun wisatawan yang akan bergerak menuju ke arah Cikampek. Dan tidak hanya di ruas tol Jakarta Cikampek, memang kepadatan juga ini mengular ke ruas tol layang MBZ, sehingga pengendara ini hanya dapat melaju dengan kecepatan 20 sampai 30 km per jam. Bahkan sesekali kendaraan tidak bergerak. Selain itu juga dapat kami informasikan kepada pemirsa, memang selain melonjaknya kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek ini, memang kalau kami pantau ini karena banyaknya para pengendara yang akan masuk ke rest area kilometer 57, karena rest area 57 ini merupakan rest area favorit atau rest area pertama setelah turunan tol layang MBZ, sehingga banyak pengendara yang akan masuk ke rest area untuk beristirahat ataupun mengisi bahan bakar, sehingga adanya antrian hingga ke kilometer 48 ini. Namun pada sekitar pukul 12 siang tadi pihak kepolisian memberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow 1 lajur untuk menuju ke arah Cikampek. Dan untuk ke arah sebaliknya, untuk arus balik mudik memang relatif masih lancar dan tidak terlihat adanya kepadatan ataupun kemacetan. Dan diprediksi puncak arus balik mudik di ruas tol Jakarta Cikampek ini akan terjadi pada tanggal 5 April nanti. Sejumlah rekayasa lalu lintas akan disiapkan, terutama memang kontraflow yang akan diberlakukan dari kilometer 47 sampai kilometer 65, yang mana nanti ini akan diberlakukan pada tanggal 3 April. Dan memang untuk situasional dan selain kontraflow juga pihak kepolisian akan memberlakukan rekayasa lalu lintas seperti one way dari kilometer 414
gerbang tol Kalikangkung sampai kilometer 70 gerbang tol Cikampek. Dan selain itu juga dapat kami informasikan kalau kami pantau sejak hari kemarin memang kendaraan yang bergerak dari arah Jakarta menuju ke arah Cikampek masih mendominasi, dan pada hari kemarin saja sedikitnya ada 60.000 lebih kendaraan yang bergerak meninggalkan wilayah Jakarta. Sedangkan kendaraan yang menuju ke arah maksud kami kendaraan yang bergerak menuju ke arah Jakarta hanya tercatat sekitar 30.000 lebih. Sementara itu yang dapat kami kabarkan, kembalikan ke Anda di studio. Baik, rekayasa lalu lintas juga nampaknya akan diberlakukan. Terima kasih Agung atas laporan Anda. Selamat kembali beraktivitas. Kami hadirkan kabar selanjutnya pemirsa, membludaknya wisatawan yang berkunjung di kawasan objek wisata Pantai Anyer Cinangka, Serang, Banten pada momen libur Lebaran 2025 membuat okupansi hotel dan penginapan naik hingga 80%. Namun kondisi saat ini masih belum mampu menyamai tingkat ketersediaan kamar pada momen Lebaran 2024 lalu. Jumlah wisatawan yang berekreasi di kawasan objek wisata Pantai Anyer Cinangka, Serang, Banten pada hari ketiga Idul Fitri 2025 tampak membludak, memenuhi setiap sudut kawasan pantai. Pengunjung yang datang ke kawasan ini didominasi warga Jabodetabek yang membawa kendaraan pribadi ataupun menumpangi bus yang bertujuan menikmati suasana pantai yang eksotis bersama keluarga tercinta. Para pelancong ini terpantau ramai sejak pagi hingga menjelang siang. Kondisi tersebut terus mengalir dari berbagai arah. Ada juga wisatawan yang datang jauh-jauh sejak malam hari lantaran menghindari macet dan cuaca panas di perjalanan. Tingginya tingkat kunjungan tersebut membawa berkah dan berdampak langsung terhadap okupansi hotel serta penginapan di lokasi ini. Apabila dibandingkan dengan momen libur Natal dan Tahun Baru 2025 lalu, tingkat keterisian kamar saat ini sudah mencapai 80% atau naik 30%. Namun, jika dibandingkan dengan Lebaran tahun 2024 lalu, kondisi saat ini jauh lebih rendah. Hal itu karena dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran dan juga daya beli masyarakat yang menurun. Kendati demikian, para pengelola hotel berharap target kunjungan dan keterisian kamar bisa terpenuhi lantaran momen libur Lebaran yang cukup panjang. Selain itu, banyak masyarakat yang masih di kampung halaman dan belum kembali mudik ke daerah perantauan. Tahun ini lebih banyaknya bookingnya itu setelah Lebarannya. Jadi Lebaran pertama dan kedua belum terlalu tinggi. Tapi bookingan tertingginya itu di tanggal 2 sampai ke 5. Bu, perbandingan dengan Nataru kemarin seperti apa, Bu? Kalau perbandingan dengan Nataru ya tahun baru kemarin mungkin tahun ini lebih ramai dibanding tahun Desember kemarin ya, liburan Nataru. Berapa persen, Bu, kalau di perbandingannya, Bu? Perbandingannya mungkin sekitar kenaikan 30%. Kalau Nataru kemarin kan rata-rata kita tarik tuh 50-60 ya. Nah di Lebaran ini di atas 50-80%. Dari Serang, Banten, Siti Ma'rufah, TV One mengabarkan. Pemirsa, Lebaran menjadi salah satu momen bagi perantau yang mudik ke kampung halaman untuk bernostalgia dengan suasana masa lampau. Nah, di Pati, Jawa Tengah ada sebuah kedai makan yang menyediakan kuliner jadul yang wajib dicoba untuk mengobati rindu suasana rumah tempo dulu. Bagi Anda perantau yang kebetulan sedang mudik ke kampung halaman melewati Kabupaten Pati, Jawa Tengah, bisa mencoba menikmati kuliner tempo dulu. Di sebuah kedai makan yang berlokasi di Jalan Kolonel Sugiono, Desa Wino, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, siap menyuguhkan aneka menu zaman dulu. Di tempat ini, pengunjung bisa bernostalgia dan menikmati sajian khas kuliner jadul. Di momen Lebaran ini, kedai kuliner jadul tersebut menyiapkan menu khusus bagi pengunjung untuk bisa menikmati kuliner tempo dulu, yakni nasi jadul. Nasi jadul itu berisi antara lain bandeng goreng, tempe goreng, tahu goreng, dan ikan asin. Ada varian lain lagi yang tidak kalah nikmat, yakni sayur asem bercita rasa tempo dulu. Selanjutnya ada juga ayam goreng bumbu rempah dengan sambal matah. Selain makanan, juga menyajikan minuman khas zaman dulu yakni jahe rempah, es dawet, dan masih banyak menu minuman jadul lainnya. Sejumlah pemudik mengaku rindu dan ingin bernostalgia menyantap kuliner zaman dulu. Apalagi saat Lebaran, mereka juga bosan menyantap kuliner yang berlemak. Saya di sini baru makan nasi jadul di jahe rempah.
Tempo dulu. Di sini dia ada lauknya, ada ayam, tahu tempe, sambal sama sayur asem. Terus rasanya gimana Ibu? Di sini sangat enak, kebetulan sangat worth it dan nikmat sekali. Kenapa Lebaran makan nasi jadul ini? Kebanyakan Lebaran kita makanya seperti opor, tema-tema Lebaran. Di sini kita mencari suasana yang baru, makanan-makanan jadul seperti ini. Sebelah ini saya ada minumnya es tape kota. Ini saya di sini mengadakan reuni dengan teman saya. Jadi Lebaran ini makan nasi jadul ini ya? Iya. Kalau rasanya gimana, Mbak? Rasanya sangat enak dan menurut saya sangat worth it dicoba. Kalau minumnya? Minumnya juga sangat enak dan cocok buat orang yang suka minuman manis-manis. Pengelola kedai jahe rempah Tempo Dulu, Obi Ahmad Widianto mengatakan, momen Lebaran ini banyak pemudik yang datang ke kedainya untuk menikmati kuliner zaman dulu alias jadul. Perantau bisa menikmati kuliner jadul dan bernostalgia dengan nuansa Tempo Dulu. Alhamdulillah di sini ketika Lebaran datang itu pemudik berdatangan ke sini. Memang salah satu destinasi mereka untuk datang ke sini. Bagaimana? Apakah Anda juga termasuk yang bosan dengan kuliner Lebaran yang berlemak? Anda bisa datang ke kedai jahe rempah Tempo Dulu di Pati, Jawa Tengah sambil bernostalgia suasana Tempo Dulu bersama keluarga. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Pemirsa, aktor senior Ray Sayetapi meninggal dunia dengan sejumlah warisan prestasi dunia akting. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Lalu pemirsa, bagaimana suasana di rumah duka almarhum Ray Sayetapi? Kita tanyakan langsung kepada rekan kami Hilda Ramadanti. Hilda, bagaimana suasana di sana? Silakan dengan informasi Anda. Ya baik Rehana, Nadila dan juga pemirsa, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, telah berpulang ke rahmatullah aktor senior legendaris Indonesia Ray Sayetapi yang meninggal pada semalam, tepatnya pada pukul 21.04 waktu Indonesia Barat. Dan Ray Sayetapi ini menutup usianya pada usia 68 tahun. Dan sekarang saya sedang berada di rumah duka Sentosa, tepatnya di RSPAD Gatot Subroto, dan saya akan berbincang-bincang sedikit kepada adik dari Om Ray Sayetapi, yaitu Om Charlie Sayetapi. Om Charlie, izin Om Charlie boleh kesini sebentar. Sebelumnya saya mewakili TV One mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, turut berduka cita kepada Om Charlie dan juga keluarga. Semoga diberikan ketabahan dan juga kesabaran ya Om Charlie ya. Om Charlie, saya ingin bertanya, kira-kira kronologi dari meninggalnya Om Ray Sayetapi ini seperti apa Om Charlie? Sebenarnya dia sudah komplikasi ya. Selain diabetes, juga dia stroke. Kemudian juga di paru-paru dan sempat disedot di paru-parunya itu sekitar 2 liter air yang keluar disedot. Jadi dia makin lama dia setelah dari rumah sakit sudah mengusahakan lah dokter-dokter ya, sehingga kami juga dari keluarga ya udah apa kata dokter kita serahkan kepada dokter supaya untuk bisa menyembuhkan Ray. Tapi ya bagaimana, segala sesuatu sudah dilakukan, tapi makin lama makin menurun, HB-nya turun, sudah sudah diinfus dengan sudah donor darah gitu ya, tapi HB-nya tetap makin tensinya turun, akhirnya lama-lama ya dia meninggal. Ya itu mungkin itu yang terbaik bagi dia supaya dia tidak terlalu tersiksa untuk menghadapi penyakitnya ini, karena selama ini kan dia susah jalan ya, kita bawa ke dokter kita harus bopong dia, itu sudah 2 tahun inilah gitu.
Untuk almarhum Om Ray Sahetapi ini sebelum dia bawa ke rumah sakit RSPAD Gatot Subroto ini dalam keadaan sadar atau sudah tidak sadar Om Charlie? Oh, dalam keadaan sadar. Tapi dia lupa namanya. Waktu masuk aja di IGD, ditanya namanya siapa? Lupa gitu. Terus dia lihat saya. Maksudnya supaya saya menjelaskan namanya siapa gitu. Ya terus saya jelasin, oh namanya Ferenc Raymond Sahetapi. Gitu dia ya kondisi sadar sebenarnya, bisa ngomong, dan itu kalau lagi dia bersedia ngomong, dia jarang ngomong. Itu. Tapi untuk penyebab meninggalnya dari Om Ray Sahetapi ini, apakah benar dari penyakit lama yang dideritanya Om Charlie? Penyakit lamanya? Iya, itu dari itu, mulai dari struknya itu. Struknya kan sudah hampir 2 tahun struknya itu. Kemudian dia juga tidak bisa berolahraga, tidak bisa jalan. Jadi kita sudah berusaha untuk fisioterapi juga, tapi ya tidak bisa dia lakukan. Dan sempat tersedak juga dia. Nah, itu makin parah dia karena larinya ke paru-paru. Jadi selain diabetes juga stroke dan tersedak itu paru-paru, itu hampir meninggal juga itu sebelumnya. Tapi ya itu nggak sempat diambil cairannya yang pertama tersedak. Jadi udah beberapa bulan kemudian baru dibawa di sini, baru diambil tindakan untuk keluarkan cairan yang di dalam paru-parunya itu. Berarti dari pihak keluarga sendiri Om Charlie masih menunggu anak ketiga dari Om Ray Sahetapi landing di sini ya? Iya, jadi kita taruh di sini di rumah duka Sentosa ini karena menunggu Surya Sahetapi datang besok hari Kamis sekitar jam 10 kalau tidak ada halangan, kalau nggak delay, sehingga kita mengambil keputusan untuk dia harus dimakamkan pada hari Jumat. Cuma jamnya nanti lihat perkembangannya gitu. Lalu untuk pesan dari Om Ray Sahetapi sendiri sebelum meninggal kira-kira ada nggak Om untuk keluarga seperti itu? Dia kan sempat dibolongin ini lehernya itu supaya dia bisa bernapas dengan ya. Dan dia tidak bisa ngomong. Jadi sampai detik-detik dia belum meninggal nggak ada pesan apa-apa. Dengan kondisinya almarhum Om Ray Sahetapi tidak bisa menyampaikan pesan ataupun pesan terakhirnya gitu ya Om Charlie ya. Tapi kalau misalkan untuk daya juang ataupun semangat hidupnya untuk kembali sehat lagi itu seperti apa Om setelah beliau ataupun Om Ray Sahetapi ini menderita penyakitnya itu seperti itu? Kayaknya semangat untuk hidup dia kurang. Kalau saya lihat selama bersama-sama saya 2 tahun itu kurang dia mau ayo kita jalan-jalan, cuma ketawa ini, jadi nggak ngomong juga jarang gitu. Jadi keluhan juga sakit apa-apa nggak ada dia ini mengeluh gitu. Jadi itu juga faktor kalau kita biasanya kalau mau kepingin hidup semangat ya kita berusaha kan, mau berdiri sendiri kita berusaha. Ini udah saya. Berarti sudah pasrah juga ya? Iya itu gitu. Betul. Baik, terima kasih banyak Om Charlie atas waktunya. Mohon maaf kami mengganggu sebentar waktunya. Terima kasih banyak Om Charlie turut berduka cita. Begitulah Rehana dan juga Nadila bincang-bincang kami bersama adik dari Ray Sahetapi, ini Charlie Sahetapi, yang memang tadi juga sempat menjelaskan bahwa Ray Sahetapi ini sebelumnya memang sudah sering bolak-balik ke rumah sakit dikarenakan penyakitnya yang sering kambuh begitu, bahkan sempat juga disedot cairan di dalam paru-parunya dikarenakan memang sempat tersedak begitu dan hampir kritis seperti itu Rehana dan juga Nadila. Tadi juga kami sempat melihat ataupun memantau di rumah duka Sentosa ini sudah ada beberapa aktor ataupun aktris yang datang seperti ada Rima Melati, lalu juga ada Christine Hakim dan juga ada aktor muda Denis Adiswara yang memang tadi juga sudah hadir melayat almarhum Ray Sahetapi di rumah duka Sentosa di mana tempat saya mengabarkan saat ini. Dan memang untuk mantan istri Ray Sahetapi hingga sampai saat ini kami juga masih belum dapat konfirmasi apakah akan datang hari ini atau pada saat pemakaman nanti pada hari Jumat, dikarenakan pihak dari keluarga juga masih belum bisa memastikan apakah mantan
mantan istri dari Raisa Hetapi ini, Dewi Yul, akan tiba hari ini atau tidak. Dan memang untuk jika bisa kami tarik kembali, Raisa Hetapi ini merupakan seorang aktor legendaris Indonesia yang memang sudah dikenal dan juga sudah memainkan film selama kurang lebih 4 dekade. Dan memang Raisa Hetapi ini juga merupakan aktor yang kuat dalam memerani peran apapun di dalam film ataupun sinetron yang dibintanginya. Dan memang Raisa Hetapi ini pernah juga berperan dalam film Hollywood, yaitu Captain America Civil War, dan juga film-film bergengsi Indonesia lainnya seperti The Raid, lalu juga ada Sebelum Iblis Menjemput hingga Opera Jakarta. Dan memang Raisa Hetapi ini juga sering mendapatkan nominasi aktor terbaik di Festival Film Indonesia ataupun Piala Citra. Sementara demikian, Rehana dan juga Nadila kembali ke studio. Baik, tentunya Raisa Hetapi akan selalu dikenang oleh masyarakat Indonesia. Terima kasih Hilda Ramadhanti atas laporan Anda langsung dari sana. Selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, selanjutnya apa kabar Indonesia Siang akan mengajak Anda untuk melihat sejumlah informasi mengenai titik macet, terutama pada saat mudik ataupun arus balik Lebaran. Informasi sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, libur panjang Lebaran dimanfaatkan warga Jabodetabek untuk kembali berlibur ke wilayah-wilayah Jawa Barat, terutama kawasan Puncak dan wilayah sekitarnya. Menjelang siang tadi, antrian kendaraan mulai terlihat di Mega Bandung. Ribuan kendaraan mengular menjelang kawasan Puncak Cisarua. Tercatat 25.000 kendaraan masuk Puncak di hari ini, pemirsa, di mana kawasan wisata favorit masih Taman Safari termasuk Enchanting Valley dan Gunung Mas. Untuk mengantisipasi kemacetan, Satlantas Polres Bogor memberlakukan sistem ganjil genap yang berlaku sejak pukul 6 hingga setengah 8 pagi tadi. Sementara mulai pukul setengah 8 ke atas diberlakukan sistem satu arah dari Jakarta ke Tol Ciawi maupun arteri Ciawi arah Puncak. Sementara untuk arus sebaliknya harus menunggu pembukaan jalur di rest area Gunung Mas. Pada Rabu Sabtu siang ini, mereka yang menunggu di rest area baru diizinkan melintas ke arah Jakarta yang diberlakukan sistem satu arah hingga sore nanti. Sementara itu, pemirsa, di libur Lebaran ini warga juga membanjiri kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Terpantau di gerbang keluar Parung Kuda Tol Bocimi, antrean kendaraan mengular panjang hingga siang hari. Pagi tadi, pemirsa, terpantau ekor kemacetan mencapai 3 km di sana. Kendaraan dari kawasan Jabodetabek harus sabar mengantre hingga 4 jam untuk keluar ke wilayah Sukabumi. Mereka ke Sukabumi untuk berwisata ke beragam tujuan wisata seperti Taman Bumi Ciletuh, Pelabuhan Ratu, hingga kebun teh dan wisata lainnya di area perbukitan. Pemirsa, arus balik di ruas jalur Pantura Pemuda Kota Cirebon, Jawa Barat mulai terpantau padat Rabu pagi. Kendaraan dari arah Jawa Tengah yang menuju Jakarta yang melintas di jalur Pantura, tepatnya di kawasan Bypass, Jalan Brigjen Darsono, Kota Cirebon didominasi oleh sepeda motor berplat nomor dari luar daerah seperti Jakarta, Bogor, dan juga Tegal. Sebagian besar pemudik memilih kembali lebih awal ke tempat tinggal mereka karena harus kembali bekerja. Selain itu, mereka memilih melakukan perjalanan hari ini untuk menghindari kemacetan. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin.
Dan pemirsa, untuk memantau situasi lalu lintas terkini sudah bergabung bersama kami reporter TV One yang sudah siap mengabarkan untuk Anda dari berbagai titik. Dan kita akan mulai terlebih dahulu pemirsa dari Puncak, ada Usep Saripudin yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Usep, bagaimana situasi lalu lintas di sana? Silakan. Ya, Rehana dan Nadila juga dapat kami sampaikan bahwa pada saat ini tengah diberlakukan sistem satu arah dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta. Dan ini kondisinya ramai lancar, namun demikian tadi sebelumnya sudah diberlakukan juga satu arah dari Jakarta menuju ke arah Puncak. Ada sekitar 25.000 kendaraan yang memasuki kawasan Puncak menuju ke Tasik Polres Bogor angka prediksi utama. Dan ini disebabkan oleh memang kendaraan terus mengalir ke arah Puncak sejak pagi pukul 6 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nah, itu diartikan bahwa pada pukul 6 sampai dengan pukul 7 itu diberlakukan ganjil genap. Meski diberlakukan ganjil genap, namun antusiasme masyarakat terus terjadi dan sampai dengan pukul 7.30 terus diberlakukan sistem satu arah dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak, dan saat ini arus sebaliknya tengah diberlakukan satu arah dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta. Dan ini akan berlaku terus sampai dengan kondisi terus terjadi dan mencair kondisi di kawasan mana saya mengabarkan di kawasan ini. Perlu diketahui bahwa mulai hari kemarin dan hari ini tidak terlihat satupun angkutan kota atau angkutan umum. Ada beberapa warga yang memang mereka tidak mendapatkan informasi ataupun sosialisasi dari pemerintah begitu tentang tidak adanya angkutan kota. Sehingga mereka terpaksa menggunakan kendaraan online, baik ojek maupun kendaraan car. Dan ini mereka kecewa sekali karena tidak mendapatkan informasi sama sekali akibat dari kebijakan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang memberikan uang kepada mereka yang ada pada supir angkot yang jumlahnya sekitar 715. Sehingga sampai dengan saat ini tidak ada angkutan kota sampai dengan seminggu ke depan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda warga Jakarta dan sekitarnya akan menuju ke arah Puncak, sebaiknya Anda menggunakan kendaraan pribadi karena kendaraan umum di tempat ini sampai dengan 1 minggu ke depan tidak ada. Demikian informasi kembali ke Anda, Rehana dan juga Nadila. Oke, nampaknya di kawasan Puncak ini sudah padat, ramai oleh masyarakat dari Jakarta. Lalu bagaimana di kawasan Sukabumi? Apakah lalu lintasnya juga padat? Kita tanyakan kepada rekan kami Rizky Gustada. Rizky, silakan informasi Anda. Ya, di mana ruas jalan arteri dipenuhi oleh kendaraan yang akan menuju kota maupun Kabupaten Sukabumi, khususnya ke tempat wisata yang berada di Kabupaten Sukabumi, di antaranya wisata pantai, wisata lautan, dan geopark Ciletuh, sehingga arus kendaraan hingga saat ini dari pukul 7 pagi sampai sekarang ada sekitar 26.400 kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Sementara dapat kami kabarkan juga bahwa di sini adalah pertemuan antara jalur arteri dan ekstol, sehingga ada terjadi kepadatan oleh kendaraan terutama yang mengarah ke kota dan Kabupaten Sukabumi itu yang menggunakan roda 2. Sana dan Nadila dapat kami informasikan bahwa kemacetan yang terjadi di Kabupaten Sukabumi akibat perpindahan jalan dan ada jembatan. Terus ada simpangan yang memang mengarah ke Palabuhan dan kendaraan. Balik ke video. Baik, nampaknya di Sukabumi sudah ada peningkatan dari volume kendaraan. Terima kasih atas laporan Anda. Kemudian juga pemirsa, siang hari ini kita juga akan melihat situasi lalu lintas di Cirebon. Sudah ada reporter Shena Damayana yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Silakan Shena dengan laporan Anda. Ya, pemirsa, terlihat situasi terkini di tempat saya mengabarkan, yaitu pertigaan Ciperna, di mana tepat di depan saya ini merupakan jalan menuju ke Pantura, sementara di belakang saya ini merupakan jalur arah ke Kuningan, pemirsa. Bisa dilihat bahwa situasi terkini di jalur ini, pemirsa,
sedikit lebih padat kembali dikarenakan banyak dari masyarakat yang ingin melakukan kunjungan ke taman wisata maupun kunjungan kuliner seperti ke tempat empal gentong dan juga yang lain sebagainya. Jika bisa dilihat pemirsa di sebelah sini pemirsa, ini banyak sekali masyarakat yang juga bertujuan ke Kuningan untuk melakukan wisata-wisata tersebut. Sementara data dari pihak kepolisian mengatakan bahwa pada saat ini keberimbangan dari arus balik ini sudah mulai terasakan, di mana pihak kepolisian mengatakan bahwa terkhusus di tol Cikopo ini sudah mengalami keberimbangan dari arah Jakarta menuju ke Jateng maupun Jatim ini sudah mulai menurun. Sementara untuk dari arah Jateng Jatim menuju Jakarta ini sudah kembali naik. Ini menandakan bahwa prediksi dari pihak kepolisian yang mengatakan bahwa di hari esok akan dimulai arus balik ini sudah lumayan cukup terasa pada hari ini. Dan data dari tol Cipali, ini hingga Rabu siang, volume kendaraan di ruas tol Cipali menuju Cirebon terpantau ramai lancar, sementara arus kendaraan menuju Jakarta juga terpantau lancar dan meningkat. Sejak pukul 12.00 waktu Indonesia Barat sampai 12 siang waktu Indonesia Barat, sekitar 22,5 ribu kendaraan melalui Cikopo dari Jakarta menuju Cirebon. Ini lebih rendah sekitar 27% dibandingkan volume lalu lintas menuju Cirebon di jam yang sama di hari kemarin. Sebaliknya, sebanyak 12.000 kendaraan melalui Cikopo dari Cirebon menuju Jakarta. Ini meningkat sekitar 69% dibandingkan volume lalu lintas menuju Jakarta di hari yang sama. Maksud kami di jam yang sama pada hari kemarin. Dan pemirsa, dalam kondisi hujan, terkhusus di tempat saya mengabarkan, ini Anda dihimbau untuk tetap berhati-hati dikarenakan jalanan yang licin, maupun Anda yang menggunakan kendaraan roda 2 dihimbau untuk tidak membawa anak-anak atau berteduh terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan ke kampung halaman maupun ke tempat yang Anda inginkan. Anda juga dihimbau untuk memperhatikan kesehatan dari diri Anda sendiri dan juga kendaraan Anda. Mengingat pemirsa, banyak sekali kecelakaan atau keteledoran dari para pemudik ini yang dikarenakan mereka kurang teliti terhadap hal-hal yang kecil, bukan hal yang besar, seperti tekanan angin dari ban dan juga rem tangan maupun air wiper, air radiator dan yang lain sebagainya untuk memperlancar arus mudik maupun arus balik yang pada saat ini sebentar lagi akan terjadi, terkhusus untuk arus balik atau puncak arus balik itu sendiri. Demikian, kembali ke studio. Oke, Shena, nampaknya di hari ketiga Lebaran ini digunakan oleh masyarakat untuk berwisata. Terima kasih rekan-rekan untuk laporannya dari lokasi masing-masing. Ya pemirsa, selanjutnya apa kabar Indonesia Siang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetap bersama kami, sesaat lagi untuk Anda. Dipersembahkan oleh Brimo, didukung oleh Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Kemarin atau di hari kedua Lebaran pemirsa, arus lalu lintas di jalur nasional Tasikmalaya terpantau padat merayap dan sesekali terjadi kemacetan parah pada Selasa siang. Kepadatan terjadi di Jalan Raya Ciawi beberapa kilometer sebelum jalur Gentong, Kabupaten Tasikmalaya. Arus kendaraan dari arah Tasikmalaya menuju Bandung maupun sebaliknya pemirsa terlihat padat merayap. Kepadatan terjadi karena dimulainya arus balik dari arah Tasikmalaya menuju Bandung, sedangkan dari arah sebaliknya merupakan arus wisata dan mudik lokal. Sesekali terjadi kemacetan di jalur Ciawi pemirsa, namun jalur satu arah akan diberlakukan jika kemacetan semakin parah. Lantas pemirsa, bagaimana pantauan arus mudik di jalur arteri Nagreg, Bandung, Jawa Barat? Kita akan sapa rekan kami Aurelia Zafira yang sudah siap melaporkan dari sana. Aurel, bagaimana situasi lalu lintas di sana? Silakan.
Ya baik Reihana, Nadila dan juga pemirsa, benar sekali saat ini kami sedang berada di arteri Cagak Nagrek, Kabupaten Bandung Barat, yang mana memang kalau lurus ke atas ini mengarah ke Tasikmalaya. Dan memang untuk pantauan siang ini dari arteri Cagak Nagrek terlihat di hari ketiga pasca Lebaran kemarin, dua hari yang lalu, ini terpantau masih sangat lancar. Dan memang lebih banyak kami melihat kendaraan bermotor dibanding kendaraan mobil yang melintas. Sebelumnya juga di jalan tadi arah Cileunyi menuju Garut pun terpantau masih sangat lancar. Dan sementara juga untuk arah sebaliknya, untuk dari arah Tasikmalaya, Nagrek, Cileunyi hingga masuk tol ke Jakarta ini masih cukup ramai lancar hingga siang hari ini. Dan untuk kendaraan sendiri terpantau masih ramai melintas karena mungkin memang masih banyak juga yang para pemudik lokal untuk mengunjungi sanak saudaranya di sekitar sini. Dan untuk mengantisipasi kembalinya para pemudik, memang sejumlah ruas jalan tol Trans Jawa nantinya akan memberlakukan sistem one way atau satu arah dari timur ke barat. Dan memang untuk titik-titik kemacetan di daerah kami mengabarkan saat ini sering kali terjadi di beberapa lokasi, yakni ada di underpass Cileunyi dan juga di belakang kami ini turunan Nagrek. Dan namun untuk siang hari ini di titik-titik seperti titik underpass Cileunyi memang terpantau masih ramai lancar, begitupun juga arah sebaliknya. Dan untuk di turunan Nagrek seperti yang dilihat sendiri di layar kaca Anda, memang mengarah ke Tasik dan Garut pun untuk siang hari ini terpantau lancar. Dan untuk para pengemudi yang mengarah ke Nagrek ini memang masih tetap bercampur antara pemudik lokal dengan para wisatawan yang akan mengarah ke Cipanas dan juga Pangandaran. Dan untuk di Sub Bandung sendiri memperkirakan nantinya untuk puncak arus balik akan terjadi pada hari kelima Lebaran atau hari Sabtu 12 April 2025 mendatang. Namun dengan kebijakan cuti bersama memang yang panjang itu pergerakan kendaraan diprediksi lebih merata sehingga tidak terjadi lonjakan signifikan dalam satu hari tertentu. Dan sebelumnya juga memang arus lalu lintas di jalur Cileunyi hingga Nagrek mengalami kepadatan pada hari Lebaran dan juga hari pertama setelah Lebaran 2025. Dan kepadatan tersebut memang disebabkan oleh adanya pemudik lokal dan juga wisatawan yang bergerak bersamaan untuk menuju ke daerah Garut, Tasikmalaya, dan juga Pangandaran. Sementara demikian, Nadila dan Reihana, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Aurelia Zafira mengabarkan langsung dari Tasikmalaya. Selamat bertugas kembali. Dipersembahkan oleh Brimo. Didukung oleh Kami akan kembali untuk Anda pemirsa dan juga nanti kita akan melihat bagaimana situasi lalu lintas di jalur-jalur lain. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, makan siang makin padat. Itulah yang terlihat di jalur selatan Garut, Jawa Barat. Jalur selatan wilayah Garut ini menjadi favorit pengendara sepeda motor pemirsa yang melintasi jalur Garut untuk menuju beragam objek wisata. Banyak juga di antara mereka yang melintas di sini adalah pemudik lokal. Adapun titik kemacetan terutama terlihat di Simpang 4 Sigobing yang menjadi muara arus wisata mudik bahkan silaturahmi. Menjelang siang tadi polisi menerapkan 2 kali sistem one way atau satu arah di sana karena kendaraan dari Bandung ke Garut mulai tak terbendung. Semakin sore pun kepadatan akan terjadi bahkan hingga malam nanti. Namun biasanya kepadatan dari sore ke malam didominasi oleh pengguna jalan dari arah Bandung.
Pemirsa, kita akan kembali mengajak Anda untuk memantau sejumlah titik di arus balik. Di Garut ada Taufik Hidayat dan juga di Stasiun Tugu ada Andri Prasetyo. Kita akan ke Garut terlebih dahulu. Taufik Hidayat, bagaimana situasi kendaraan di sana? Silakan. Baik, dibandingkan pada Rabu pagi tadi atau hari Lebaran ketiga 2025, pagi tadi arus lalu lintas yang memadati jalur selatan, terutama di perempatan Sigobing, yaitu dipadati dari kendaraan dari arah Bandung menuju Garut. Nah, untuk menjelang sore hari ini hingga pukul 14:11, arus kepadatan ini terjadi dari kedua arah, yakni dari arah ke Garut, dari arah Garut ke Bandung, maupun dari Bandung ke arah Garut, di mana jam-jam saat ini merupakan jam pulang arus wisata, sehingga di simpang 4 Sigobing ini pertemuan arus kembali menumpuk. Selain ada arus wisata, ada arus silaturahmi, dan ada arus mudik lokal. Dan sebagian kecil juga sudah mulai ada yang melakukan perjalanan arus balik ke kota-kota asal para pemudik nanti. Dan memang sudah saya sampaikan, di belakang saya ini merupakan kemacetan panjang, di mana informasi bahwa dari arah Bandung menuju Garut, ekor kepadatan ini hingga perbatasan Garut Nagrek, dan dari arah Garut, kepadatan ini terjadi dari bundaran Simpang 5, bundaran Sarubo hingga ke Tutukan Ngeles. Dan kita lihat di layar kaca Anda, kendaraan dari para pengendara ini hanya bisa melaju dengan 5 km hingga 10 km per jam. Dan petugas kepolisian juga telah menerapkan beberapa kali satu arah atau sistem one way, dan sistem one way itu diharapkan bisa menguras kepadatan. Namun setelah hampir 3 kali sistem one way dari arah Bandung menuju Garut maupun dibalik dari Garut menuju Bandung, kepadatan masih terjadi di jalur ini, terutama menjelang sore hingga pukul 17.30 nanti. Kemacetan mungkin di sini akan terus terjadi, terutama para pengendara motor yang memang terus membanjiri wilayah Garut. Dan apabila sistem satu arah atau sistem one way tidak bisa mengatasi kepadatan di jalur ini, maka kepolisian akan menerapkan rekayasa lalu lintas, yaitu dengan mengalihkan ke jalur alternatif, di mana ada beberapa jalur alternatif untuk mengurangi kepadatan ini, yaitu jalur alternatif Banjuresmi, kemudian jalur alternatif Cibatu, hingga jalur alternatif Wanaraja. Selain di lokasi tempat saya mengabarkan, kepadatan juga terjadi di jalur nasional Limbangan menuju Malangbong dan Tasikmalaya, maupun sebaliknya. Di jalur tersebut terdapat 3 titik kepadatan, yaitu di wilayah pertigaan Cibiuk Wigoong, kemudian di wilayah Warung Bandrek, dan di wilayah Lewo. Dan di Jalan Nasional Limbangan, petugas kepolisian juga menerapkan sistem cara bertindak buka tutup sistem satu arah agar kendaraan tidak stuck, artinya tidak berhenti, sehingga meskipun dengan perjalanan hanya 5 km hingga 10 km per jam, namun warga bisa melaju atau bisa mencapai tujuan mereka masing-masing. Demikian. Oke Taufik, nampaknya di jalur selatan Garut ini padat sekali. Betul ya. sekali. Lalu bagaimana apakah di stasiun Tugu Yogyakarta ini ramai oleh pemudik arus balik? Kita tanyakan kepada rekan kami Andri Prasetyo. Andri, bagaimana suasana di sana? Rehana, Nadila, dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan pada 2 hari pasca Lebaran, arus balik di stasiun Tugu Yogyakarta ini sudah mulai terasa begitu. Data dari KAI Daob 6 Yogyakarta mencatat hingga pukul 9 pagi tadi sudah ada sekitar 9.000 penumpang yang berangkat dari stasiun Tugu Yogyakarta. Adapun untuk penumpang yang datang di stasiun Tugu Yogyakarta hingga pukul 9 tadi pagi berjumlah sekitar 12.000 orang. Kemudian secara total untuk jumlah penumpang yang berangkat dari sejumlah stasiun di KAI Daob 6 Yogyakarta pada hari ini mencapai sekitar 26.000 penumpang. Kemudian untuk penumpang yang datang di sejumlah stasiun KAI Daob 6 Yogyakarta ini sudah mencapai sekitar 30.000 penumpang.
Kemudian secara kumulatif sejak posko arus mudik Lebaran tahun ini diberlakukan selama 13 hari, PT KAI Daob 6 Yogyakarta sudah memberangkatkan sekitar 271.000 penumpang ke sejumlah stasiun ataupun kota tujuan. Adapun jumlah penumpang yang datang selama 13 hari posko mudik ini sudah mencapai sekitar 297.000 orang. Dan pada arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini, KAI Daob 6 Yogyakarta ini mengoperasikan sekitar 37 perjalanan kereta api yang terdiri dari 25 kereta api reguler, kemudian 11 kereta api tambahan, dan khusus sejak tanggal 30 Maret kemarin, KAI Daob 6 Yogyakarta menambah satu lagi rangkaian perjalanan kereta api dari Yogyakarta menuju Gambir, Jakarta. Dan untuk puncak arus balik sendiri diperkirakan terjadi pada tanggal 3 April esok hari, di mana tiket yang terjual sudah mencapai 26.000 tiket penumpang. Dan jumlah ini diperkirakan masih bertambah karena pembelian tiket masih terbilang dinamis begitu. Dan selain perjalanan kereta api jarak jauh, hari ini stasiun Tugu Yogyakarta juga dipadati oleh para penumpang kereta api jarak dekat berupa KRL relasi Yogyakarta Solo Jawa Tengah, di mana setiap jam ini ada lebih dari 1.000 penumpang yang berangkat maupun datang ke stasiun Tugu Yogyakarta. Demikian informasi terbaru dari Yogyakarta. Untuk sementara kita kembali ke studio. Baik, nampaknya di stasiun Yogyakarta sudah dipenuhi oleh para pemudik ya, baik yang lokal ataupun mungkin yang akan kembali lagi ke wilayah Jabodetabek. Terima kasih atas laporan Anda, Andri Prasetyo, dan sebelumnya tadi ada Taufik dari Garut, Jawa Barat. Selamat kembali beraktivitas rekan-rekan. Dan pemirsa, masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Momen libur Lebaran, sejumlah tempat di Wonosobo melaksanakan tradisi unik, yakni adalah menerbangkan balon udara. Puluhan balon udara ikut memeriahkan tradisi ini, selalu menjadi daya tarik wisatawan. Dan pemirsa, ratusan warga Lampung Barat ini merayakan pesta rakyat Sekura dalam memeriahkan suasana Idul Fitri. Budaya topeng tradisional ini juga sudah ada pemirsa sejak ratusan tahun lalu, yang hingga hari ini masih terus eksis menyemarakan Hari Raya Idul Fitri. Rangkaian acara Pesta Sekura yang digelar di Kabupaten Lampung Barat menyita perhatian warga setempat maupun wisatawan dari luar daerah. Pesta yang digelar setiap tahun ini merupakan salah satu tradisi budaya yang dilaksanakan untuk memeriahkan Idul Fitri. Acara puncak dari Pesta Sekura diisi dengan parade dari berbagai daerah di penjuru Lampung Barat. Mulai dari 1 Syawal hingga 7 Syawal, setiap kecamatan akan bergantian menjadi tuan rumah dan mengundang Sekura lain untuk datang bersilaturahmi ke daerahnya. Selain parade, ada juga tarian Sekura yang merupakan tarian tradisional dengan kostum topeng kain khas Lampung Barat. Sekura yang ada di Kabupaten Lampung Barat ini terbagi atas 2 jenis, yaitu Sekura Kamak dan Sekura Betik. Sekura Kamak identik dengan topeng kayu dan pakaian acak-acakan sebagai bentuk ekspresi kebebasan seseorang. Sebaliknya, Sekura Betik berpenampilan rapi dengan kain yang menyelimuti tubuhnya, melambangkan keteraturan dan wibawa dalam diri seseorang. Pesta Sekura ini bukan hanya sekedar pesta budaya, tapi juga sebagai wadah untuk mempererat tali persaudaraan antar warga, serta mengenalkan kearifan lokal Lampung Barat. Budaya kita yang kita kenal dengan Sekura atau topeng, kita kesini ini dengan cara bersilaturahmi dengan sanak saudara atau keluarga. Kalau topeng ini alhamdulillah kita buat sendiri, dari anak muda, tua, sampai kakek nenek ikut serta. Pesta Sekura diharapkan akan terus menjadi tradisi yang dirayakan setiap tahun, mempererat persaudaraan dan persatuan warga, serta semakin memperkenalkan Lampung Barat sebagai destinasi wisata budaya yang menarik. Dari Lampung Barat, Lampung, Pujiarca, Daniel Ngantung, TV One mengabarkan.
Sementara itu, pemirsa, Keraton Kasunanan Surakarta menggelar Grebek Syawal yang dimulai dari keraton menuju Masjid Agung Solo. Sementara di Kabupaten Kerinci, Jambi ada tradisi unik pemirsa, yaitu adalah ratib saman atau ratib tegak, yaitu zikir sembari berdiri. Tradisi Grebek Syawal atau hajat dalam Grebek Pasa dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah digelar pada Lebaran kedua oleh Keraton Solo. Dua gunungan Jaler dan Estri diberangkatkan dari Kori Kamandungan melewati Siti Hinggil, lalu melintas alun-alun utara dan finish di Masjid Agung yang berjarak 200 meter dari keraton. Gunungan Jaler berisi hasil-hasil bumi seperti kacang panjang, lombok, dan sayur mayur lainnya. Sementara gunungan Estri berisi makanan kering seperti rengginang dan onde-onde. Ratib saman ataupun ratib yang dilakukan secara berdiri ini masih dilakukan sebagian masyarakat di Kabupaten Kerinci, Jambi. Ratib saman ataupun ratib tegak dilakukan di bulan tertentu, yakni di malam ke-16 dan 27 Ramadan dan saat Hari Raya Idul Fitri. Sejak puluhan tahun hingga kini masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat di kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Dengan mengeluarkan suara yang keras sambil mengucapkan kalimat La ilaha illallah, gerakan tangan ke kanan dan ke kiri mempunyai makna tersendiri bagi warga. Ratib saman diakhiri dengan doa bersama dan bersalaman antar jemaah. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, momen libur Lebaran sejumlah tempat di Wonosobo melaksanakan tradisi unik, yakni menerbangkan balon udara. Puluhan balon udara ikut memeriahkan tradisi ini dan juga selalu menjadi daya tarik bagi wisatawan. Menghabiskan waktu libur Lebaran di Wonosobo, Jawa Tengah, tak lengkap rasanya bila tak menyaksikan tradisi balon udara yang digelar di lapangan Desa Kembaran, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Ratusan orang berkerumun demi menyaksikan penerbangan balon udara berbagai motif, warna, dan ukuran. Tak hanya dari Wonosobo, penonton juga datang dari Banyumas, Semarang, hingga Yogyakarta. Sedikitnya 20 balon udara ikut memeriahkan tradisi ini. Para peserta berasal dari kelompok warga di Desa Kembaran. Untuk membuat satu buah balon raksasa dengan diameter 26 meter, membutuhkan biaya hingga 7 juta rupiah. Betul sekali Mas Jumbo. Ada cewek di situ siap untuk proses pembuatan itu sekitar 30 hari. 30 hari berapa orang yang Sekitar 12 orang tiap hari. Ya. Untuk hari pertama festival balon udara, terdapat sedikitnya 23 balon udara yang ditampilkan yang merupakan hasil karya warga Desa Kembaran. Setiap tahunnya kita mengalami peningkatan untuk kreativitas, baik motif maupun bentuknya dan juga untuk ukurannya. Tahun ini cukup besar, ada yang mencapai 24 meter, 22 meter. Puncak acara festival digelar pada Minggu, 6 April 2025, bertempat di alun-alun Wonosobo. Untuk menjaga keselamatan lalu lintas udara, balon udara tak dilepas liar begitu saja. Masing-masing balon ditambatkan dengan tali sehingga hanya bisa terbang dengan ketinggian 15 meter hingga 20 meter saja. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Ronaldo Bramantio, TV One mengabarkan. Pemirsa, selanjutnya apa kabar Indonesia Siang akan kembali untuk menemani Anda dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami sesaat lagi. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, di momen Hari Raya Idul Fitri, warga Indonesia yang berada di Yokohama, Jepang santap opor ayam bersama di tengah lapangan. Hidangan spesial tersebut sekaligus untuk mengobati rindu Lebaran di tanah air.
Ribuan warga negara Indonesia yang tergabung dalam komunitas Muslim Indonesia di Okayama melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Sholat digelar di lapangan terbuka, tepatnya di Taman Shimoishi, Okayama, ditemani pohon sakura yang sedang berbunga. Usai sholat berjamaah, halal bihalal digelar di lapangan, tampak jemaah bersalam-salaman dan berpelukan sebagai ungkapan rasa syukur atas kemenangan setelah sebulan berpuasa. Yang menambah spesial di hari Lebaran adalah kehadiran opor ayam lengkap dengan lontong khas Indonesia. Alhamdulillah di sini pertama kalinya kita membuat sholat Idul Fitri di lapangan luas, dan alhamdulillah dari teman-teman juga sangat support, dan pas banget lagi musim sakura. Walaupun baru muncul, alhamdulillah Ramadan tahun ini di cuaca yang hari ini cerah dan juga ada sakuranya. Jadi kita yang teman-teman di Jepang terutama tuh sangat senang ya, karena musimnya pas gitu kan. Dan semoga ke depan juga kita bisa terus saling berkolaborasi di seluruh Jepang, musimnya semakin kuat dan bisa jadi penguat juga untuk Indonesia. Antusiasme warga Muslim di Okayama sangat besar. Hal itu terlihat dari ramainya jemaah yang mengikuti sholat Idul Fitri meski bukan di hari libur kerja. Warga negara Indonesia yang berada di Jepang berharap pelaksanaan sholat Idul Fitri berjamaah ini bisa terselenggara rutin setiap tahunnya. Dari Okayama, Jepang, Widya Misela, TV One mengabarkan. Pemirsa, rasa rindu kepada kampung halaman seringkali dirasakan oleh warga tiap hari raya Idul Fitri. Salah satunya juga dirasakan oleh WNI yang bekerja di Jepang, yaitu Reza Rahmadani. Di momen Lebaran kali ini, Reza merindukan keluarganya yang tinggal di Jambi. Segera bertemu dengan sang anak. Dari Jepang dan Jambi, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Islam adalah agama minoritas yang dianut warga Pulau Bali. Karena itulah pemirsa, keberadaan kampung Islam di tengah-tengah Bali menjadi sesuatu yang unik. Kampung Islam Kepaon. Sesuai namanya, kampung di Kepaon, Pamogan, Denpasar ini dihuni oleh Muslim di Bali. Masjid Besar Al-Muhajirin menjadi ikon kampung ini. Sebagai kampung Islam, sejarah Kepaon tak lepas dari sejarah Kerajaan Badung yang saat itu dipimpin Raja Pemecutan III. Sekitar tahun 1891, Kerajaan Badung menyerang Kerajaan Mengwi dengan bantuan Muslim yang tinggal di Serangan dan Kampung Kepaon. Kampung Kepaon saat itu ditinggali Muslim asal Bugis, Sulawesi. Sebagai kampung Islam dengan sejarah panjang di Bali, Kampung Kepaon punya tradisi. Saat bulan Ramadan, warga kampung membaurkan tradisi dan budaya warga Hindu Bali, seperti ngejot atau berbagi makanan, dan megibung atau makan bersama. Di bulan Ramadan, warga Kepaon mengadakan megibung pada tanggal 10, 20, dan 30. Untuk menggelar megibung, warga membawa tampah atau nampan besar berisi makanan yang siap disantap bersama seluruh warga, termasuk umat Hindu saat berbuka puasa.
Sedangkan untuk meramaikan malam takbir, warga Kepaon mengadakan pawai obor yang menggandeng kesenian Bali Ganjur dari pemuda desa adat terdekat. Tak heran, Muslim Kepaon bisa hidup berdampingan dengan warga Hindu selama lebih dari 1 abad dengan penuh keharmonisan. Dari Denpasar, Bali, Aris Wiyanto, TV One mengabarkan. Masih mengenai momen mudik lebaran, pemirsa, setelah mudik pastinya ke kampung halaman tidak lengkap jika pulang tidak membawa oleh-oleh. Nah, pemirsa, di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, ada oleh-oleh khas kekinian yang dapat menjadi pilihan. Salah satunya adalah tempe mendoan raksasa. Inilah kompleks pertokoan oleh-oleh di bilangan Sawangan, Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Salah satu yang menarik adalah tempe mendoan raksasa. Sesuai namanya, tempe mendoan ini berukuran mulai 30 cm hingga ada yang berukuran 1 meter. Karena lazimnya, tempe mendoan berukuran 15 cm saja. Mendoan adalah tempe yang diolah secara tradisional berbungkus daun. Cara penyajiannya digoreng setengah matang dengan baluran tepung beras. Sesuai namanya, mendo, artinya lembek, tidak kering seperti keripik. Harga tempe mendoan jumbo mulai dari Rp38.000 hingga Rp135.000 untuk yang ukuran raksasa 1 meter. Untuk mendoan sendiri kita juga menyediakan ya, ada yang ukuran small, ada ukuran yang jumbo, ukuran raksasa, dan yang semeter juga ada. Dan untuk ukurannya sendiri itu berbagai macam ya, ada yang ukuran jumbo itu sekitar 20 cm, ada yang super jumbo 30 cm, dan ada yang 1 meter. Untuk variannya itu berbagai macam ya, ada yang original, ada yang bakar, ada yang rawit, ada pink, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Tempe mendoan berukuran raksasa kini menjadi oleh-oleh yang diminati warga, terutama mereka warga asli Purwokerto yang sedang pulang kampung. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Sonik Jatmiko, TV One mengabarkan. Pemirsa, ribuan warga dari berbagai kota memadati objek wisata tubing susur sungai di Boyolali, Jawa Tengah. Sejak pagi, ribuan warga dari berbagai daerah memadati pintu masuk objek wisata panorama yang berada di teras Boyolali. Tempat wisata ini, pengunjung dapat menikmati berbagai wahana air, salah satunya adalah tubing atau susur sungai. Wahana ini selalu diminati oleh pengunjung karena keseruan wahana ini sangat menantang. Dengan menyusuri sungai sejauh 400 meter dan juga masuk dalam terowongan. Pemirsa, selanjutnya apa kabar Indonesia Siang akan kembali menemani Anda dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Stasiun kereta cepat Wus dipadati oleh para pengunjung yang akan mudik lebaran ke Bandung pada hari Rabu pagi. Dan pemirsa, antrean panjang nampak terlihat di area scan tiket untuk masuk ke peron di Stasiun Halim, Jakarta Timur. Stasiun kereta cepat Wus di Halim, Jakarta Timur dipadati oleh masyarakat yang hendak menuju ke Bandung pada Rabu pagi. Kepadatan penumpang nampak terlihat pada antrean scan tiket untuk masuk ke peron. Kepadatan juga terlihat di ruang tunggu sebelum calon penumpang check-in naik kereta cepat Wus. Mereka yang berangkat berlebaran dengan kereta cepat Wus mengaku lebih memilih naik kereta cepat karena untuk menghindari kemacetan di jalan raya. Ini baru pertama kali saya naik Wus, jadi baru pertama kali nyobain. Di pas lebaran ini gimana Mbak? Ramai nggak Mbak? Kayaknya rame ya kalau lihat di stasiunnya, semua orang pada milih naik Wus kayaknya daripada bawa mobil kalau ke Bandung. Lebih cepat ya? Iya, karena lebih cepat, lebih enak lah. Para penumpang menilai harga tiket Wus cukup terjangkau karena dengan naik kereta lebih menghemat waktu perjalanan, lebih cepat dan tidak macet.
Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Pemirsa, ribuan penumpang memadati stasiun Tugu Yogyakarta pada 2 hari setelah Idul Fitri, yaitu hari ini. PT KAI Daob 6 Yogyakarta bahkan menambah 1 relasi perjalanan kereta api guna mengantisipasi lonjakan penumpang. 2 hari pasca Lebaran, arus balik Lebaran di stasiun Tugu Yogyakarta mulai terasa. Hingga pukul 9 pagi tadi, pemirsa, sebanyak 9.085 penumpang berangkat dari stasiun Tugu menuju kota tujuan. Sementara penumpang yang datang berjumlah 12.115 orang. Hari ini PT KAI Daob 6 Yogyakarta total memberangkatkan 26.867 penumpang dan juga 30.480 penumpang yang datang. Adapun secara kumulatif sejak pembukaan posko Lebaran sudah ada sekitar 271.110 penumpang yang berangkat dan 297.487 penumpang yang datang. Guna mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI Daob 6 Yogyakarta menambah 1 relasi perjalanan kereta, yakni adalah Yogyakarta Gambir. Sehingga pemirsa totalnya ada 37 perjalanan kereta jarak jauh per hari. Saat ini tiket kereta api sudah terjual sekitar 3.801.996 atau 91% dari kapasitas yang disediakan. Puncak arus balik di stasiun Tugu diprediksi terjadi pada tanggal 3 April besok, di mana sudah terjual tiket sebanyak 26.118. Di libur Lebaran di wilayah Daob 8 Surabaya, 75.483 penumpang terpantau masih menggunakan kereta api untuk mudik ke kampung halaman. Penumpang yang berangkat hari ini adalah mereka yang baru mendapat jadwal libur dari tempat kerja dan juga pemudik kereta api jarak dekat. Dari total 75.483 orang, 41.574 adalah penumpang yang naik dan 33.909 adalah penumpang yang turun di berbagai stasiun di wilayah Daob 8. Selama periode angkutan Lebaran yang berlangsung dari 21 Maret 2025 hingga 1 April 2025 atau selama 12 hari, PT KAI Daerah Operasional 8 telah melayani total 484.056 penumpang. Selain itu pemirsa, arus balik mudik Lebaran Idul Fitri sudah terlihat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Maros, Sulawesi Selatan, pemirsa, mulai dipadati penumpang yang akan melakukan arus balik. Dari data Angkasa Pura, hingga pukul 8 WITA, 48 penerbangan yang membawa 1.056 penumpang telah meninggalkan Bandara Sultan Hasanuddin. Adapun tujuan terbanyak dari pengguna transportasi udara di Bandara Sultan Hasanuddin, yaitu Jakarta, Surabaya, dan juga Kendari. Dan pemirsa, kabar tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Nadila Saleh. Dan juga saya Rehana Mezia, mewakili segenap kru yang bertugas. Izin pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.
Bako Mini Jelly.